Halo teman-teman semuanya, ada pertanyaan yang menarik di kolom komentar. Pertanyaan seperti ini: kapan saat yang paling tepat untuk menjual sebuah saham? Pendek dan to the point, tapi jawabnya nggak bisa semudah ini gitu ya. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan ini, saya teringat dengan langkah yang saya ambil ketika saya menjual saham apa di harga 800-an dan sekarang harga saham apa di 1100. Atau saya menjual harga saham BBNI di 9.000, sekarang BBNI kalau nggak stock split itu di harga 12 ribuan. Saya juga mengambil langkah untuk menjual saham auto ya di harga 3 ribuan dan sekarang harga saham auto 2.400-an. Beberapa kali di saham-saham IPO yang besar gitu ya, AMMN, Brand, saya juga ngerasa saya mengambil keputusan yang terlalu cepat di mana saya exit dan ternyata harga saham Brand auto sekarang ini naik lebih tinggi lagi gitu ya dibandingkan ketika saya melepas saham mereka. Dari sini teman-teman saya belajar bahwa ya nggak ada saat yang paling tepat untuk menjual sebuah saham. Terutama ketika kita berpikir bahwa kita sudah melakukan action tersebut atau kita menjual saham tersebut di saat yang paling tepat. Contoh ya, ketika kita menjual sebuah saham di harga yang puncak, karena kita sudah bagger atau mungkin multi bagger, kita berharap bahwa inilah titik puncaknya sebuah harga saham. Dan ketika kita jual 1-2 bulan kemudian atau beberapa bulan kemudian harga sahamnya jatuh, kita ngerasa happy karena kita melakukan sesuatu yang tepat menurut kita gitu ya. Atau kondisi yang lain tuh misalnya kayak harga sahamnya sedang turun, ya kita sudah tahan-tahan tapi masih di situ-situ aja, lalu kita berpikir kita akan jual aja lah, kita mau cari saham yang lain. Begitu kita jual, sahamnya naik gitu ya, mantul gitu kan, ada sering jadi meme gitu ya, ditahan-tahan di bawah, nggak naik-naik, begitu dijual naik gitu. Itu juga akan merasa nyesal lagi gitu, kenapa kita nggak tahan lebih lama? Kalau kita tahan lebih lama mungkin kita nggak harus minus, kita mungkin untung atau BEP cukup gitu ya. Tapi kan market tidak bisa kita prediksi seperti itu. Kita nggak ada yang tahu bahwa market itu 1 menit kemudian, 1 jam kemudian, itu besok itu akan bereaksi seperti apa. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, kapan saat yang terbaik untuk menjual saham? Maka saran saya adalah dikembalikan kepada tujuan investasi teman-teman atau rencana ketika teman-teman membeli saham tersebut gitu. Dan ya sesuaikan dengan rencana tadi, stick dengan rencana tersebut. Kalau misalnya teman-teman sudah berencana untuk memilih sebuah saham, membeli saham tersebut dijadikan untuk dividen investing. Jadi setiap kali dapat dividen dibelikan lagi, di compounding terus, ditambah-tambahkan sampai mungkin jangka waktu yang cukup panjang gitu ya, 10-15 tahun sesuai dengan tujuan teman-teman membeli saham tersebut. Tetapi baru 2-3 tahun teman-teman ngerasa, wah kok lama gitu ya, compounding ini ternyata kok nggak cocok dengan saya, terus teman-teman tiba-tiba pindah haluan, sahamnya dijual dadakan tanpa ada rencana yang jelas, beli saham yang lain, tahu-tahu saham yang lain tidak seperti rencana teman di waktu awal. Akibatnya apa? Investing plan-nya berantakan dari sini. Jadi sebisa mungkin ketika kita melakukan keputusan berinvestasi, berusaha untuk stick dengan rencana yang sudah kita buat gitu ya. Kalau kita mau ganti rencana boleh banget, nggak ada masalah, tetapi pastikan rencana yang kita ganti itu kita sudah persiapkan dengan matang, bukan karena hal-hal yang sifatnya gangguan psikologi gitu ya, karena noise market yang begitu banyak, karena banyak fear-fear beredar di market, kita mengambil keputusan yang salah. Jadi itu yang harus kita perhatikan ketika mengambil sebuah keputusan menjual sebuah saham. Jangan gampang berubah di tengah jalan, misalkan niatnya untuk invest karena ini value stock, lalu teman-teman sudah hold gitu ya, setahun, 2 tahun, bagger, teman-teman merasa ini sudah di harga yang cukup fair untuk dijual, ya sudah lepas aja gitu ya, nggak usah kemudian tiba-tiba berpikir kayak saham ini akan saya hold terus gitu jangka panjang. Setahun kemudian ternyata harga sahamnya berbalik turun lagi dan teman-teman menyesal. Seperti yang dikatakan sama Warren Buffett gitu ya, bahwa dia sendiri, Mbah Warren ini, kalau ditanya kapan periode favoritnya dia bilang selamanya dia hold. Jadi kalau dia rencananya selamanya, ya kan dia coba hold selamanya gitu. Mungkin sampai titik tertentu dia merevisi kata selamanya tadi. Dia merevisi timeline-nya bukan lagi selamanya, tapi sudah 30 tahun di hold, dia mau lepas ya. Strategi kan bisa berubah, jadi nggak ada yang salah dari itu. Setelah saya exit, sahamnya masih naik lagi, atau tambah naik lagi bahkan gitu ya. Kalau dibilang menyesal, namanya manusia pasti ada gitu ya. Karena kan secara psikologi kita itu manusia nggak suka kehilangan. Jadi ketika kita ngerasa kita potensial loss-nya ada, karena bukan loss rugi gitu ya, tapi potensial profitnya hilang, kita ngerasa juga ada sedikit penyesalan. Tapi ya it's okay, kita move on aja, karena pasti di antara saham-saham lainnya banyak kok saham-saham lain yang akan memberikan kita profit juga, jadi nggak usah terlalu dipikirin, move on aja gitu ya. Jadi jaga manage ekspektasi kita bahwa apa yang sudah kita jual sebisa mungkin ya sudahlah, nggak usah kita pikirin lagi gitu ya.
kalau mungkin melewati berita sekilas ya sudah, nggak usah terlalu kepo gitu. Ibaratnya kayak mantan, kalau sudah jadi mantan ya sudah, nggak usah sering-sering di stalking gitu ya, dilihatin kabarnya gimana. Kan sama dengan saham. Kalian sudah jual, sudah untung misalnya, sudah untung 100%, udah beggar, ternyata kok tambah naik lagi gitu ya, sudah relakan saja. Masih banyak saham-saham lain di market yang bisa memberikan keuntungan yang lebih tinggi lagi dan lebih menarik lagi. So, itu aja teman-teman jawaban dari saya untuk pertanyaan ini. Semoga memberikan insight buat yang bertanya, dan kalau ada teman-teman yang boleh sharing juga kapan kalian menjual sebuah saham, tuliskan di kolom komentar, kita bisa diskusi bareng. Sampai ketemu guys di next video. Kalau ada pertanyaan menarik, tuliskan di kolom komentar, nanti akan saya jawab dengan format video seperti ini. God bless you guys. Bye-bye.